Eta. Nanti videonya saya upload di channel YouTube saya, nggak apa-apa ya? Nanti subscribe ya di Ajak Ijik Channel. Ajak Ijik Channel. Masuk. Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel saya Ajak Ijik Channel. Baiklah, pada hari ini kita akan mengikuti konten video Ajak Ijik wisata edukasi bersama dengan putra saya Rapip dan kawan-kawan. Yuk kita menuju Museum Bekasi. Baiklah, pertama kali kita akan memasuki Museum Bekasi. Kita akan langsung menuju lobi dan tentunya kita akan melewati tahap protokol kesehatan terlebih dahulu. Baik, ruangan lobi yang sangat nyaman dari Museum Bekasi, sangat bersih dan indah serta dilengkapi dengan fasilitas ruangan AC sehingga nyaman untuk para pengunjung. Di ruangan utama lantai pertama ini kita akan mendapati ruangan lobi. Di situ ada sofa yang empuk untuk sedang lepas lelah. Lalu kita akan mendapati replika dari bupati kita, yaitu Bapak Haji Eka Supriatmadja SH. Beliaulah yang meresmikan Museum Bekasi ini. Dan pada kesempatan kali ini putra saya beserta kawan-kawannya berfoto dahulu bersama dengan replika Haji Eka Supriatmadja. Baik, setelah anak-anak berfoto bersama replika Bapak Bupati, lalu kita mulai mengeksploitasi ruangan demi ruangan dari Museum Bekasi. Baik, ruangan pertama yaitu kita memasuki ruangan utama pertama. Di dalam ruangan ini kita akan mendapati replika-replika dari bupati-bupati yang pernah menjabat di Kabupaten Bekasi. Juga sejarah singkat terbentuknya Kabupaten Bekasi. Di sini kita dapati replika dari bupati pertama kali yaitu Kiai Haji Nur Ali, salah satu pahlawan tokoh dari Bekasi yang menjabat pertama kali saat Bekasi masih bernama Kabupaten Jatinegara. Lalu ada nama-nama bupati-bupati berikutnya dari pertama sampai bupati saat ini yaitu Bapak Haji Eka Supriatmadja SH beserta dengan profil-profil singkatnya. Nah, di ruangan ini ada namanya Hall of Fame, yaitu alat digital yang canggih tetapi mudah untuk digunakan oleh anak-anak. Biografi dari Bapak Bupati-Bupati yang pertama menjabat sampai saat ini, kita tinggal memilih, lalu kita klik, nanti biografinya akan muncul. Dan pada kesempatan kali ini Mbak Jen, yaitu pegawai dari Museum Bekasi, memilihkan Bapak Bupati kita yang sekarang yaitu Haji Eka Supriatmadja. Sangat menarik sekali ya. Baru di lantai pertama saja kita sudah banyak mendapatkan ilmu-ilmu edukasi tentang sejarah Bekasi beserta tentang tokoh-tokoh dan bupati-bupati Bekasi yang pernah menjabat. Wow, sangat menarik sekali. Ayo kita lanjutkan perjalanan kita pada hari ini. Namanya Jatinegara dari tulis dong.
pemeriksaan kabupaten nama apa tadi? Kabupaten dan kota itu pemisahannya ada di Bali. Oh iya pemirsa, melalui keterangan dari Mbak Jen, ternyata Bekasi dahulu bernama Kabupaten Jatinegara yang dipimpin oleh Bapak tokoh kita Kiai Haji Nur Ali. Dan pada tahun 1974 di bawah kepemimpinan Bapak Bupati Bapak Abdul Fatah barulah berubah menjadi Kabupaten Bekasi. Sungguh sangat menarik sekali. Info ini sangat bermanfaat untuk warga Bekasi. Terima kasih Mbak Jen. Oh, ini masa prasejarah Bekasi. Malang Adem. Baiklah, Oh, setelah ini masa kita tadi prasejarah Bekasi. puas di ruangan pertama di lantai 1, masih di lantai yang sama. Sekarang kita berpindah ke ruangan berikutnya, yaitu di ruangan yang membahas tentang masa persejarah Bekasi. Di ruangan ini kita akan melihat masa persejarah Bekasi. Dan di ruangan ini juga terdapat kerangka asli manusia primitif yang diakui sebagai nenek moyang manusia prasejarah Bekasi. Dan ternyata nenek moyang manusia prasejarah Bekasi disebut manusia Buni karena ditemukan di desa Buni Babelan. Di sini juga dalam ruang ini kita banyak melihat peninggalan bersejarah pada masa primitif seperti tulang berulang. Oh iya, adik-adik, di dalam ruangan ini kita dilarang untuk mengambil foto atau mengambil video secara langsung ya. Jadi kita hanya bisa melihat saja atau melalui hologram digital. Oh ya adik-adik juga, ternyata Museum Bekasi ini Jadi gimana dari Mas 10 sejarah yang ruangan. Pantai Kerangka Buni itu? Dan dalam museum ini semua informasi menggunakan berbasis digital. Jadi selain nyaman dan canggih. Nenek moyangnya Bekasi. Oh, itu Oh ya adik-adik, marilah kita menyaksikan video edukasi Museum Bekasi dan dibantu oleh edukator Mbak Jen dan rekan-rekan selaku Museum ini petugas beberapa edukator dari ruangannya, Museum Mbak. Bekasi. Dari pertama kan Mari kita menyaksikan. Tadi langsung ruangan utama ya. Ya, di ruang yang kedua kita tuh ada 10 ruangan di sini. Ruangan. Ya. Terus karena museum ini dibangun dengan berbasis digitalisasi, jadi kita tiap hallnya itu ada alatnya seperti Ada ini. alat ya. Ini namanya label interaktif sama sejarah. Jadi kita bisa lihat nih mau milih nih. Nah, jadi dia lagi milih mau lihat perkakas pada waktu kerajaan ya manusia Buni. Ini ada perkakasnya, ada bambu terakota. Jadi bisa di swipe lagi gitu. Nah, ini memang udah modern lah. Ya modern, udah nyaman banget ya. Ya, Lanjut. ayo masuk. Ini deh. Pertanyaan. Ini kerajaan Tarumanegara ada di abad ke-5 sampai ke-7. Ini salah satu kerajaan tertua di Jawa Barat. Jadi dulu asal muasal lokasi juga dari sini nih. Dulu kerajaan Tarumanegara sering banjir. Akhirnya rajanya yang terkenal bernama Purnawarman, dia menyuruh untuk menggali sebuah sungai yang sekarang kita kenal Kali Bekasi. Gitu. Jadi dulu Kali Bekasi itu namanya diambil dari salah satu sungai di India, namanya Chandrabaga, terus diadaptasi menjadi Bagasasi. Terus karena kan orang India nasi si belakangnya, jadi lahirnya nama Bekasi. Kali Bekasi yang di dekat ini Pak, kalau mau dekat stasiun kayak mau ke proyek, itu kan jembatannya itu, itu kayak ada kali. Itu ceritanya. Oh iya adik-adik, ternyata nama Bekasi atau Bagasasi Oh ini itu replikanya. asal muasalnya berasal dari salah satu sungai di India, yaitu Chandrabaga. Wow, informasinya sangat menarik sekali. Terima kasih Mbak Jen. Yang masih ada sampai sekarang. Jelaskan mata pencaharian masyarakat di kerajaan beragam. Enggak sih Pak, dia kayak batu-batu gitu. Kayak gini. Dia canggih di tengah sawah itu. Oh, seperti ini ya. Ada dua nih. Candi Jiwa sama Candi
Masih ada dijadikan objek wisata juga di daerah Karawang, jadi kerajaan di Jawa Barat. Oh, berarti masih ada aslinya di Karawang, Mbak ya? Iya, daerah Batu Jaya. Dan itu dijadikan objek wisata juga. Candinya ya? Iya. Iya. Candi Cibuaya juga itu berdekatan. Dalam catatan perjalanan Oh ya faksi, adik-adik, ditulis ternyata bahwa sebagian kecil masyarakat bangunan prasejarah seperti Prasasti Batu Jaya, Candi Cibuaya, Candi Batu Jaya, dan Arca Wisnu Cibuaya itu terletak di daerah Karawang dan masih ada sampai sekarang dan menjadi cagar budaya. Sangat menarik sekali adik-adik. Terima kasih Mbak deketin Jen. Mbaknya. Biar dikasih keterangan sama mbaknya, yuk. Ayo Udah kenal belum adik-adik, sama mbaknya? sekarang kita ikuti kembali Mbak Oh Jen. iya, ke ruang kenalan lah namanya berikutnya. siapa Oh iya, mbaknya gitu. sudah pada Namanya kenal belum? Jen. Ini nama petugasnya Mbak Jen. Mbak Jen. Mbak Jen sangat Nanti baik sekali. besok-besok dari sekolah ke sini menjelaskan udah dengan punya sangat. teman. Terima kasih Mbak Nih, Jen. kalau ini kita udah masuk ke Kerajaan Sunda. Jadi setelah Kerajaan Tarumanegara runtuh, ini berdiri Kerajaan Sunda. Makanya kan kalau di Bekasi itu perpaduan antara Betawi, Jawa, dan Sunda. Karena memang dulu pada masa kerajaan-kerajaan itu masuk tuh yang tadinya Kerajaan Sunda, terus tadi Tarumanegara itu ada campuran Jawanya juga. Ini ada namanya Pasunda Bubat atau Perang Bubat. Ini tuh ada salah satu peristiwa penting pada masa Kerajaan Sunda. Ini tuh yang sejarahnya katanya orang Jawa nggak boleh nikah sama orang Sunda. Oh ini sejarahnya. sudah bubat. Ya, jadi dulu ceritanya Dia Pitaloka itu dari Kerajaan Sunda, dia dihianati oleh Hayam Wuruk dari Kerajaan Majapahit, bukan sebagai permaisuri, malah sebagai persembahan di dalam perang ini. Ininya Dia Pitalokanya. Karena dia udah melihat nih prajurit dia udah banyak yang meninggal, akhirnya dia daripada lebih banyak korban jiwa yang berjatuhan lagi, akhirnya dia mengorbankan jiwanya. Ya, itu ya, Dia Pitaloka itu. Masih di lantai yang Iya. sama di ruangan Kalau saya berikutnya menikah ini di Sunda nggak apa-apa. kita akan ceritakan Kan tentang dulu. sejarah kerajaan Sunda. Dimana pada suatu peristiwa yang melibatkan Putri Dia Pitaloka dari kerajaan Sunda dan Raja Hayam Wuruk di kerajaan Jawa. Saya Jawa. Dan ternyata Saya Bandung. jadi pengkhianatan sang raja terhadap Putri Dia Pitaloka. Sekarang mau udah enggak ya? Adapun peristiwa ini dikenal dengan Pasunda Babat ya adik-adik ya. Mengikuti aturan tradisi. Yang nggak boleh itu adalah yang cowoknya Sunda. Ya ini Jawa. Itu pas nggak kuat. Ya, Ini juga ya buat zaman sekarang ya. Iya. mana lagi Mbak? Nah, lagi Mbak Jen nih. Jauh aja ya. Kayak kutukan. Keterangannya. Ah, ini. ada prasasti-prasasti peninggalan Kerajaan Sunda. Ada Sangyang, ada Parahyangan, ada batu tulis, Kawali. Ini rata-rata ditemukannya di daerah Bogor karena dulu wilayah kekuasaan Kerajaan Sunda itu ada di daerah Pakuan Pajajaran Bogor. Ini yang ditemukan di Bekasi nih. Prasasti kebantenan berupa lempengan logam emas. Oh, ini ya. Ilmu ya. Oh ya adik-adik, Terus di apa ruang lagi? ini juga kita akan ditemukan dengan Ini kalau benda-benda ini benda peninggalan masa kerajaan seperti guci-guci dan prasasti-prasasti yang Kalau ini ditemukan oleh terjemahan para putih. prasasti Oh ya, batu di sini tulis juga dari bahasa Sunda ada kuno menjadi prasasti Oh, Sunda nah, kuno. ini kayak sekarang. Wow, sangat menarik sekali adik-adik. Iya, Sunda kuno. Oh, yang paling menarik ternyata di ruangan ini juga Iya. adik-adik bisa bermain digital Sebutnya Sunda kuno proyektor. aja. Sunda kuno. Jadi adik-adik bisa seolah-olah menjadi nahkoda kapal, Ini bisa masih menggerakkan ya. kapal dan bisa menjadi raja yang sedang berperang. Dan itu berperang. Ayo, Tapi tuh. ini cuma adegan saja adik-adik. Dilarang itu di rumah ya. Nih, Dilarang ini yang naik kapal, adik-adik. kita naik kapal deh. Satu-satu. Apa namanya nih Kak Jani? Namanya augmented reality. Jadi kayak kalau kita berdiri di situ terus nanti muncul tuh cerita tentang kerajaan Sundanya di situ. Lalu setelah itu Pura-pura jadi nakoda. Oh ya adik-adik, Iya, ada 5. di session kali ini kita akan memperhatikan adik kita habis dia akan bermain digital proyektor di mana adik kita habis akan seolah menjadi nakoda kapal atau menjadi raja yang sedang berperang. Tapi ingat adik-adik, ini cuma adegan saja ya, tidak untuk ditiru di rumah. Ingat adik-adik, dilarang ditiru di rumah ya. Mari kita saksikan.
Jadi kalau itu ada berapa Mbak ceritanya ini? Ini ada 6 sesi Kak. Yang pertama itu sebelum dinobatkan menjadi Prabu Siliwangi. Slide kedua itu menjadi Prabu Siliwangi, dinobatkannya dan akan menjadi raja-raja di Kerajaan Sunda. Yang slide ketiga itu saat ada di kapal Prabu Surawisesa. Yang keempatnya itu adalah gamesnya, game spiritual. Jadi adiknya atau kakaknya yang naik di podium merah akan menjadi nahkoda kapal Prabu Surawisesa. Yang slide kelima itu nanti ada penandatanganan perjanjian antara Portugis dengan Kerajaan Sunda. Dan slide terakhir yang keenam itu adalah games lagi, dia akan perang melawan Kesultanan Banten. Berarti ada 6 itu ya? Ada 6 slide. 6 slide ya. Makasih. Dengan kakak siapa nih Kak? Ya, Dengan kakak siapa? dengan Kak Hima. Kak Hima, iya. Tuh adik-adik. Tangannya. Habis. Tangannya gerakin. Malah nonton. Kayak nari coba. Tangannya kayak nari kayak silat. Ayo. Habisnya gerak dia gerak bis. Gerak kayak silat dong. Jadi ikutin. Nah. Ya habisnya terserah dia Ayo ngikutin. jurusnya gede ini lu, jurus silatnya. Habis kan bisa silat. Coba jurus satu. Yang ketiga saat ada di kapal Prabu Surawisesa. Kerajaan Sunda deklarasi menjadi putra mahkota. Surawisesa memimpin Tuh bis, itu Hafiz yang jadi rajanya itu tuh. Hafiz ngerak. abad ke-3. Nih, Hafiz ngelambain tangan dia ngikut tuh. Kedua belah pihak akibat semakin kuatnya masyarakat Sunda. Tapi kalau untuk penobatan raja-rajanya itu namanya Prabu Siliwangi. Oh iya, jadi Prabu Siliwangi. Nah, ini cara gamesnya. Dede, Rapip. Tangan ke atas sebelah kanan. Oke. Tangan kiri ke atas kiri. Terus ke kiri ke kiri. Awas terus. Jangan. Tunggu. Oke. Belok kiri. Kan katanya nggak boleh di videoin ya. Boleh. Yang nggak boleh dipoto. Udah. Kanan. Tabrakin. Sampai dia sampai di Dermaga. Dermaga Selat Malaka. Iya, Selat Malaka yang ada di daerah Palaka, Sunda Palaka. Nah, ini kan ada penandatanganan surat perjanjian. Suratnya yang kanan, Dek. Kanan. Nah, terus kasih warna putih. Kasih terus. Oke. Nah, ini slide terakhir. Ikutan berantem. Perang. Kerajaan Sunda menjadi sebuah Mantap. Coba lagi. Baiklah adik-adik, ternyata kawan kita Hafiz sangat menikmati sekali permainan virtual game sebagai nahkoda kapal. Dan pada season kali ini kita akan menuju ruangan berikutnya. Setelah kita puas mengeksplorasi ruangan lantai pertama, terdiri dari beberapa ruangan tadi, dan selanjutnya kita akan berpindah ke lantai 2. Mari kita ikuti jalan kita selanjutnya. Ya, kamu Ayo yang adik-adik.
Ya mati. Ini habis karena ceritanya kerajaan Sunda runtuh dengan Kesultanan Banten akibat tidak mau diislamkan. Gitu. Terima kasih. Nah, kita nanti ada lantai 2-nya. Oh, ayo, tanda dua ayo. Nah, kita naik ke lantai 2. Ada lagi di sana. Makasih ya. Kita naik ke lantai 2. Wih, ornamennya. Baik adik-adik, setelah tadi kita puas bermain di ruangan lantai 1, sekarang kita naik di lantai 2 museum. Oh ya, setelah lantai 2, ternyata kita langsung diarahkan menuju ruangan teaternya. Ternyata Museum Bekasi ini memiliki ruangan teater. Walau cuma untuk sekitar 100 penonton, tetapi ruangannya sangat nyaman dengan layar yang besar dan didukung audio yang baik. Cuplikan ini bercerita sejarah Bekasi dari zaman pendudukan Belanda hingga kependudukan Jepang, serta sejarah tokoh-tokoh politik dan Bupati Bekasi dari masa ke masa. Oh ya adik-adik, videonya Om cepatin ya durasinya nanti. Nanti cuplikan full video teaternya sejarah Bekasi ini ada di video berikutnya. Mari kita memasuki ruangan teaternya. Di ruangan teater ini seperti ruangan teater pada umumnya, terdapat kursi-kursi sofa yang empuk dan layar yang besar. Mari adik-adik kita nikmati pertunjukan teater tentang sejarah Bekasi. Ayo. Ketemu dengan Mbak Jerry. Tadi sama Mbak Jerry ya? Ya itu Bapak itu. Perjalanan pemerintahan Bekasi yang ditetapkan berdiri tanggal 15 Agustus 1950 penuh dengan dinamika dan cerita kehidupan. Kita mencoba ke belakang. Perjalanan berawal dari masa pemerintahan Hindia Belanda, pendudukan Jepang, revolusi hingga pasca revolusi. Nyata. Sini aja. Kalau di depan-depan. Baik adik-adik, di adegan ini kita akan menyaksikan teater sejarah Bekasi. Kita lagi Dari zaman masa prasejarah, zaman kerajaan, masa penjajahan Belanda dan kedudukan Jepang, sampai profil tokoh-tokoh politik Bekasi pada masa penjajahan dan masa pemerintahan, dan profil singkat Bupati Bekasi yang pernah menjabat dari pertama sampai terakhir. Tetapi di cuplikan kali ini durasinya kita sambil percepat ya adik-adik. Nanti silakan untuk menonton video full teater ini di video berikutnya. Selamat menyaksikan.
Bekasi ini berada di timur Jakarta. Ini adalah suatu wilayah yang cukup strategis, mengacu kepada apa? Kepada kedekatan. Dilewati oleh masyarakat-masyarakat yang akan berkunjung ke Jakarta. Sehingga kalau mengacu kepada kewilayahan sudah sangat jelas ini diuntungkan. Jadi harapan salah satunya adalah betapa pentingnya wahana dalam rangka ya pengembangan pentas seni. Kenapa? Karena museum ini dapat dipergunakan turut mengembangkan seni. Karena di Bekasi ini kan berbagai seni memang ada, tetapi tidak ada suatu sarana yang bisa dijadikan tempat bersama-sama, sama-sama menunjukkan pengembangan daripada seni kedaerahan. Dengan demikian, Kabupaten Bekasi insya Allah dapat mensejajarkan diri dengan kabupaten-kabupaten yang lainnya, bahkan mungkin harus menjadi yang terbaik di negara Kesatuan Republik Indonesia ini. Makasih ya. Sampai jatuh apinya. Hah? Baiklah adik-adik, sudah tidak terasa ya waktu terus berlalu. Kita dari ruangan ke ruangan, dari lantai 1 hingga ke lantai 2. Dan tidak terasa tadi kita di dalam ruangan teater lebih dari 30 menit karena sangat nikmati jadi tidak terasa. Oh iya, masih di lantai 2 kita memasuki ruangan berikutnya. Di sini kita akan melihat gambar-gambar dan replika masa pendudukan Jepang. Oh ya adik-adik, marilah kita ucapkan terima kasih yang sebanyak-banyaknya kepada Kak Jen dan rekan-rekan, karena Kak Jen dan rekan-rekan sedari awal kita datang, kita masuk, Kak Jen dan rekan-rekan mendampingi kita loh hingga tuntas, sangat membantu sekali ya. Terima kasih Kak Jen. Oh ya adik-adik, habis dari ruang ini kita ternyata sudah dipersiapkan oleh Kak Jen dan rekan-rekan untuk memasuki ruangan pesawat pembom Amerika terhadap kota Hiroshima pada saat Jepang ditaklukkan oleh Amerika. Jadi kita seolah-olah berada di dalam kabin pesawat pembom Amerika itu. Ayo kita ke sana. Wow, seru sekali adik-adik. Oh, Hiroshima. Oh ya adik-adik, di dalam ruangan replika pesawat pembom Amerika ini kita seolah-olah merasakan benar-benar seperti menjadi kru dari pesawat pembom Amerika ini. Oh ya, pesawat pembom Amerika ini menjatuhkan bomnya di 2 kota di Jepang, yaitu Nagasaki dan Hiroshima. Dan akibat dibomnya kota Nagasaki dan Hiroshima, maka berakhirlah Perang Dunia Kedua karena kekalahan Jepang oleh Amerika dan tentara sekutunya. Begitu ceritanya adik-adik. Goyang deh kita deh. Lebih dari 246.000 penduduk sipil dan tentara tewas seketika. Oh ya adik-adik, di session kali ini kita juga bisa melihat cuplikan akibat dari kekalahan Jepang terhadap Amerika dan sekutunya, maka Indonesia pun bisa memerdekakan bangsa dan negara ini. Dan di sini juga diceritakan beberapa adegan peperangan di seluruh dunia yang dikenal dengan Perang Dunia Kedua. Sampai kekalahan Jepang dan akhirnya Indonesia pun merdeka. Secara tidak langsung kita harus mengucapkan terima kasih kepada tentara Amerika yang tempoh hari
menjatuhkan bomnya ke negara Jepang sehingga Indonesia bisa merdeka. Hore! Goyang deh kita deh. Lebih dari 246.000 penduduk sipil dan tentara tewas seketika. 15 Agustus 1945, melalui siaran radio, Kaisar Jepang Hirohito mengumumkan menggerakkan masyarakat pada sekutu. Keren ya, digital. Berita menyerang Jepang langsung tersiar ke seluruh dunia. Di Jakarta, berita kekalahan Jepang dijadikan momentum oleh para pemuda untuk merebut kemerdekaan Indonesia. 17 Agustus 1945, 2 hari setelah Jepang mengumumkan kalah, Soekarno-Hatta memproklamasikan kemerdekaan Indonesia. Nih tanggal kemerdekaan tuh, biar tahu. Iya biar tahu. Ribuan tentara pasukan sekutu dan mitra Belanda mendarat dengan tujuan mencuci tentara Jepang dan sekaligus ingin menguasai kembali wilayah Indonesia. 23 November 1940, pesawat Dakota yang hendak menerbangkan 26 personel tentara Inggris dari Jakarta menuju Semarang mendarat darurat di kawasan Cakung yang saat itu mungkin menjadi wilayah Bekasi. Seluruh tentara Inggris di pesawat Dakota itu ditawan oleh para pejuang di Bekasi. Sekutu memberi ultimatum untuk membebaskan para tentara yang ditawan. Namun, ultimatum tersebut justru dibalas dengan dibunuhnya seluruh tawanan tersebut oleh para pejuang yang marah dengan kehadiran tentara sekutu dan mitra Belanda di Indonesia. Sekutu mengamuk invasi militer berskala besar digelar, perang merebak di sejumlah titik di Bekasi. Setahun setelah proklamasi kemerdekaan, Bekasi masih menjadi sasaran amuk Belanda. 21 Juli 1946, tentara mitra Belanda menjadi montir di daerah Cipinang dan Serang. Meskipun terdesak, para pejuang di Bekasi mampu mempertahankan teritori kekuasaan Indonesia. Hingga 2 minggu kemudian, terjadi peperangan tidak seimbang antara tentara mitra Belanda dengan para pejuang di Bekasi. Meski kalah dalam hal persenjataan, para pejuang Indonesia berhasil menewaskan perwira mitra Belanda. Kesepakatan gencatan senjata antara Indonesia dan Belanda berdasarkan perjanjian yang terjadi dihianati oleh Belanda. Belanda malah menyiapkan agresi militer secara masif dan sistematis ke seluruh wilayah di Sumatera dan Jawa. Di Pulau Jawa bagian barat, agresi militer Belanda pertama dimulai dari Jakarta dengan target pertama untuk dikuasai adalah wilayah Bogor, Sukabumi, Bekasi, Karawang, dan Cikampek. Di sisi lain, pengkhianatan Belanda atas kesepakatan perjanjian dijajaki disorot oleh Dewan Keamanan Perserikatan Bangsa-Bangsa atau disebut DKPBB. 12 Agustus 1947, DKPBB mendesak Belanda melakukan gencatan senjata. Belanda agresif tetap berbunyi. Para pejuang di Bekasi yang dipimpin oleh Kiai Haji Nur Ali dan Kapten Lukas Mustaro terbesar. Namun perjuangan dilanjutkan dengan cara berbeda. Kiai Haji Nur Ali yang dijuluki Singa Terawan Bekasi adalah ulama terkemuka di Bekasi. Ia memimpin langsung perlawanan rakyat Bekasi untuk mempertahankan kemerdekaan Indonesia selama revolusi fisik antara tahun 1945 sampai dengan 1949. Sosoknya sangat disegani oleh rakyat Bekasi, sekaligus orang yang paling dijaga oleh pasukan mitra Belanda. Peristiwa heroik terjadi di atas jembatan Kebun Gede Bekasi. Dalam peristiwa ini, para pejuang menabrakan. Oh ya adik-adik, di lantai 2 ini kita bisa melihat replika kelelawar penghuni Gedung Juang tempo dulu. Karena
Sebelum gedung ini direvitalisasi, gedung juang ini menjadi sarang ribuan kelelawar yang menjadi objek pemandangan masyarakat Tambun dan sekitarnya setiap sore menjelang maghrib. Apabila menjelang sore menjelang maghrib, biasanya ribuan kelelawar akan berterbangan kembali memasuki gedung juang ini karena mereka bersarang di dalam gedung juang ini. Oh ya, sejak direvitalisasi, kira-kira sekarang kelelawar itu di mana ya adik-adik? Pengamusan Bekasi. Ini apa nih kak? Kelelawar ya. Ya. Setelah kita seharian berkeliling dari lantai pertama dan lantai kedua memasuki beberapa ruangan, ternyata Museum Bekasi ini sangat menarik sekali ya. Wisata edukasi kita hari ini sangat menambah ilmu pengetahuan sejarah Bekasi. Jadi kita semua bisa tahu sejarah purba, sejarah masa kerajaan, hingga sejarah wilayah dan sejarah tokoh politik serta sejarah profil singkat Bupati Bekasi dari pertama hingga terakhir. Ternyata Bekasi itu dulunya sangat luas ya adik-adik. Bahkan wilayah Jakarta pun ada yang masuk Bekasi. Di antaranya Celduk, Pondok Gede, Serengseng. Ternyata dulu masuk Bekasi. Kemudian Bekasi kental sekali dengan budaya Betawi karena ternyata dari dulu sudah saling terikat wilayah. Inilah pentingnya sejarah dan kita semua harus mempertahankan sejarah supaya tetap bisa dilestarikan ya adik-adik. Oh ya adik-adik, Museum Bekasi dibuka untuk umum dari hari Selasa sampai hari Minggu dan ada 2 sesi adik-adik. Sesi pertama dibuka pukul 09.00 pagi sampai dengan pukul 12.00 pagi. Lalu sesi kedua dibuka kembali pukul 13.00 sampai dengan pukul 15 sore. Dan hari Senin Museum Gedung Juang Bekasi itu libur ya adik-adik. Oh iya, Museum Bekasi ini gratis loh, alias free. Luar biasa ya. Sudah nyaman, bersih, aman, pelayanannya sangat baik dari gerbang depan, ruang utama sampai petugas edukatornya sangat baik dan ramah. Jempol deh untuk seluruh karyawan Museum Bekasi Tambun. Dan area parkirnya nyaman, asri. Oh iya, bagi yang ingin kesini, strategis kok. Museum Bekasi ini lokasinya di pinggir jalan utama Bekasi, Cikarang, tepatnya di Tambun. Dan Museum Bekasi ini hanya berjarak 100 meter dari stasiun Tambun, serta 100 meter juga dari Pasar Tambun. Dan Jalan Nasional Tambun ini dilalui oleh semua angkutan umum. Dan apabila ada yang mau datang via tol, bisa keluar gerbang tol Tambun, dan wisata atau gerbang tol Bekasi Timur. Pokoknya strategis, gis, mantap pokoknya. Ini apa namanya kak? Foto booth. Iya. Nyalain wifi. Berarti udah selesai nih mbak? Ya, terima kasih. Tadi banget ini fotonya.
apa namanya Kak? Foto booth. Iya. Nyalain wifi. Berarti udah selesai nih Mbak. Ya, terima kasih. Oh ya adik-adik, akhirnya kita tiba juga di akhir cuplikan video edukasi wisata hari ini. Terima kasih untuk adik-adik dan para pemirsa yang sudah mengikuti video saya hari ini. Terima kasih sudah menyaksikan, menonton video ini sampai habis. Semoga edukasi dari dalam video ini bisa bermanfaat untuk adik-adik dan untuk kita semua. Dan untuk penonton video ini, silakan Anda like, komen yang bersifat membangun channel ini. Jangan lupa nama channel ini adalah Ajak Ijik Channel. Ajak Ijik ya, pakai K ya, Ajak Ijik Channel. Dan jangan lupa subscribe-nya ya, karena subscribe itu gratis. Dan dengan subscribe dari para pemirsa, itu adalah penyemangat kita, penyemangat saya untuk lebih bersemangat lagi membuat video-video edukasi yang lainnya. Baiklah ya adik-adik, terima kasih. Terima kasih sudah menyaksikan video ini. Oh iya, terima kasih untuk Museum Bekasi. Terima kasih untuk seluruh para karyawan Museum Bekasi. Dan terima kasih para pemirsa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa. Dadah. Terima kasih ya Mbak. Terima kasih. Olah. Sini deh. Dari sini ya Kal. Ayo, apa komentar tentang Gedung Juang tadi? Ayo ajak teman-temannya, gimana ngajak teman-temannya? Ayo kawan. Kasih Tambun.